Welcome to Misasa Channel. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin. Kalau sebelumnya kita membahas tentang petunjuk atau langkah-langkah mengerjakan di aplikasi Account Online, ada berapa step sih? Sekarang kita akan coba dulu membahas terkait dengan ini ya, perusahaan yang akan kita kerjakan laporan keuangannya di Accurate Online. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh kasus yaitu PT Mahameru ya teman-teman. Di sini PT Mahameru dia merupakan kasus komputer akuntansi yang digunakan UKK pada tahun 2025 ya. Jadi 1 tahun yang lalu. Nah, jadi di sini PT Mahameru itu kita harus melihat dulu atau membaca dulu sekilas tentang informasi umum perusahaannya. Jadi kita cek dulu ya untuk informasi perusahaannya. Nama perusahaannya PT Mahameru, alamatnya ada di Jalan Ahmad Dahlan nomor 110 Jakarta. Nomor teleponnya sekian, terdaftar sebagai PKP pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jakarta Timur. Ada alamat email, akte pendirian, NPWP, NPPKP, KLU. Sudah lengkap ya, di sini sudah dijelaskan. Selanjutnya, apa sih itu PT Mahameru? Nah, di sini jelaskan bahwa PT Mahameru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik berupa berbagai macam laptop dengan merek khusus yaitu Oxon. Perusahaan tersebut membeli barang dagang secara kredit atau tunai dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Jakarta. Selain usaha jual beli, perusahaan juga melayani jasa perawatan atau servis laptop yang dijualnya. Dengan kata lain, di sini PT Mahameru adalah perusahaan yang termasuk perusahaan dagang ya, karena perusahaan tersebut membeli barang lalu dijualnya kembali tanpa mengubah bentuk dan sebagainya. Nah, di sini juga ada daftar pemegang sahamnya, ada Bapak Agus, Bapak Khalif, KSU Tani Wulis, dan PT Sejati Mas, di mana lembah saham yang dimiliki itu sebesar 10 juta dengan total penyertaannya sebesar 600 juta. Oke. Nah, ini adalah pengenalan awal ya untuk PT Mahameru. Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk PT Mahameru sendiri, dia memiliki susunan pengurus, ada komisaris, direktur utama, manajer keuangan, dan manajer pemasaran, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita juga harus membaca sekilas tentang kebijakan akuntansi dan perpajakannya. Ya, untuk umum nanti di sini juga akan kita bahas ya terkait dengan hal itu. Laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK etap, sistemnya berpasangan ya. Periode akuntansinya 1 Januari sampai 31 Desember. Jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi mata uangnya pakai single currency ya teman-teman. Jadi dia bukan double, jadi dia hanya pakai mata uang rupiah. Tidak ada mata uang lain yang digunakan di PT Mahameru. Nah, kenapa saya tekankan ini single currency? Karena nanti kalau di Account Online dia akan ada pengaruhnya ya. Selanjutnya untuk PKP dan PPL final, dia dikukuhkan sebagai PKP pengusaha kena pajak ya. Lalu pembeliannya memperhitungkan PPN masukan 11%, beban transport ditanggung oleh perusahaan FBB Shipping Point, Ratur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayarannya 3/10/30 nanti kita masukkan di sistem syarat pembayaran ya. Di sini nanti kita isikan di Accurate Online-nya ada. Selanjutnya ada keterlambatan pembayaran denda sebesar 1% dan sebagainya. Ini untuk pengeluaran kasnya menggunakan di atas 1 juta menggunakan cek, di bawah 1 juta menggunakan dana kecil, dan metode pencatatannya menggunakan Impress Fund System Method, yaitu dana tetap. Jadi gimana kemarin masih ingat nggak? Sistem dana tetap itu dicatat berarti pada saat pengisian kembali kas kecilnya ya. Jadi kalau ada transaksi menggunakan
kas kecil, karena sistem pencatatannya pakai Impress File System, nanti tidak usah dicatat teman-teman, mencatatnya pada saat pengisian kembali. Oke, selanjutnya yaitu di penjualan. Penjualannya juga dikenakan PPN keluaran 11%, dan juga ada beban transfer penjualannya kepada pembeli FBP shipping point. Jadi nanti dibebankan kepada pihak pembeli. Kita kalau misalnya membeli berarti nanti harus membayar ongkos kirimnya atau ongkir. Selanjutnya termin pembayarannya 2/10/30 dan ada denda keterlambatan 1% ya. Selanjutnya penerimaan kas. Setiap penerimaan kas langsung disetor ke bank. Ya, ada Bank Mandiri, BNI, dan Mandiri Jakarta. Persediaan barangnya pakai metode sistem perpetual dengan metodenya moving average atau rata-rata bergerak. Jadi nanti dia harus di rata-rata terlebih dahulu. Tapi tenang, kalau di aplikasi gampang ya. Jadi nanti dia akan secara otomatis langsung menghitung. Jadi tidak perlu kita membuat kartu persediaan, buku pembantu persediaan. Selanjutnya untuk aset tetap di PT Mahameru itu menggunakan metode garis lurus atau straight line metodenya ya. Ada perhitungannya, nanti daftar asetnya terlampir teman-teman, bisa dicek di sana. Dan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Di sini ada daftar akun. Nah, nanti teman-teman sebelum memasukkan ke dalam Accurate Online, teman-teman harus melihat dulu nih apa tipe akunnya. Jadi seenggaknya harus paham. Syukur-syukur kalau teman-teman sudah hafal ya. Jadi tipe akun di sini tuh mempengaruhi banget ya untuk menginputkan data akun dan juga membuat laporan keuangan yang ada di PT Mahameru. Jadi harus paham dulu nih tipe akunnya. Di sini sudah saya buatkan tipe akunnya seperti misalnya cash in bank, tipe akunnya bank, account receivable, tipe akunnya AREC atau account receivable, allowance for doubtful debt, tipe akunnya OCAS atau other current asset dan sebagainya. Nanti di sini akan ada ya. Nah, apa sih Miss fungsinya? Fungsinya nanti akan kita ketahui kalau kita sudah masuk atau membuat daftar akun di Accurate Online. Oke. Selanjutnya kita coba di sini ada sekitar 60 lebih akun ya yang harus teman-teman masukkan. Nah, di sini juga ada informasi nih teman-teman, bisa dicek. Nah, ini saldo akun piutang persediaan aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap dan hutang dagang akan muncul secara otomatis apabila data pelanggan, persediaan aset tetap dan pemasok berhasil diinputkan. Nah, kalau belum diinputkan nanti ya tidak bisa gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa cek di sini ada trial balance as of November 30, 2024 atau neraca saldo awal di bulan Desember tanggal 1 ya. Nah, di sini juga ada data lampiran neraca saldonya, ada buku pembantunya, buku pembantu piutang atau pelanggan, daftar pelanggan. Di PT Mahameru itu ada toko Raya, toko Cahya, toko toko Kalosa, toko Abadi. Ya, total piutangnya Rp239.205.000. Nah, saldo piutang ini teman-teman harus sama nih dengan nilai piutang dagang di neraca saldo awal ya. Ini nanti juga harus kita masukkan ke dalam Accurate Online. Selanjutnya ada data tambahan account payable, daftar buku pembantu piutang atau daftar pelanggan. Daftar pemasok ya, maaf. Pemasok, kalau account payable itu pemasok, kalau account receivable itu pelanggan. Ada daftar merchandise inventory-nya karena kita perusahaan dagang ya. Jadi harus kita masukkan daftar barang dan jasa yang dimiliki oleh PT Mahameru. Prepaid income tax, prepaid insurance dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada juga daftar lampiran untuk aset tetap dari PT Mahameru. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ada land, building, vehicle. Nah,
Land building vehicle ini nanti harus kita buat dulu sebelum masukkan ke equipment. Harus kita buat kategori aset tetap terlebih dahulu sama equipment. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kita bisa memasukkan jenis-jenis aset tetapnya, ada land, building. Karena untuk vehicle sama equipment kan ada jenisnya nih, ada Mitsubishi, ada Avanza, ada Toyota Innova, ada komputer, ada furniture, dan sebagainya. Jadi harus kita buat dulu kategori aset tetapnya, gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah daftar dari aset tetap di PT Mahameru. Nah, oke. Kita next lanjut ke selanjutnya.